Rani, lagi lihat apaan sih? Ini loh aku lagi lihat artikel yang lagi rame banget tentang PPN naik di 12%. Oh, PPN itu ya. Aku juga sering lihat sih di internet. Tapi aku tuh nggak tahu itu apaan. Ih, padahal PPN itu penting banget loh, Jul. Hmm, ini emang PPN apaan sih? Nih ya aku jelasin. Dari artikel yang aku baca, PPN itu pajak yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Sejak April 2022, tarifnya itu naik dari 10% menjadi 11%. Terus kabarnya 1 Januari 2025 itu bakal naik lagi menjadi 12%. Tapi khusus untuk barang dan jasa mewah. Kamu pasti pernah kan belanja sesuatu dan melihat ada tambahan biaya di struk yang bertuliskan PPN? Nah, setiap kali kamu membeli sesuatu, harga yang kamu bayar itu udah termasuk pajak ini. Misalnya, kamu membeli sepatu seharga 1 juta, lalu dikenakan PPN 11%, maka 1 juta dikali 11% adalah 110.000. Jadi, total sepatu yang harus kamu bayar sebesar 1.110.000. Kebanyakan barang dan jasa yang kita gunakan itu dikenakan PPN, mulai dari pakaian, elektronik, makanan di restoran, hingga tiket perjalanan. Tapi, ada juga loh barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN, seperti bahan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan. Makanya, setiap kali kamu belanja, sebagian uang yang dikeluarkan itu berkontribusi untuk pembangunan negara. Oh gitu. Terus alasannya apa ya? Bisa naik 12%? Itu tuh kan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terus katanya ada program perlindungan sosial yang efektif. Itu tuh untuk menjadi jaring pengaman untuk menjaga kesejahteraan pada perubahan ekonomi ini. Salah satu alasan utama kenaikan PPN adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan menaikkan tarif PPN, pemerintah bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan yang nantinya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Indonesia menaikkan tarif PPN secara bertahap agar lebih sejalan dengan standar global, tetapi tetap mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Berarti kalau kayak gitu ada dampaknya juga dong. Tentu aja ada, setiap kebijakan pasti punya dampak. Kenaikan PPN jadi 12% ini bikin barang mewah jadi lebih mahal, dan ini punya dampak ke banyak pihak. Contohnya orang kaya. Mereka mungkin bakal ngurangin belanja barang mewah mereka karena harganya naik. Walaupun buat mereka nggak terlalu terasa banget. Tapi buat orang biasa atau kelas menengah, ada rasa khawatir kalau kenaikan ini bikin harga barang-barang lain ikut naik juga. Bagi UMKM dan pedagang kecil, kenaikan PPN ini bisa jadi tantangan besar loh. Harga bahan baku naik, sementara mereka nggak bisa serta-merta menaikkan harga jual karena takut kehilangan pelanggan. Akhirnya, keuntungan mereka makin menipis. Beberapa mungkin terpaksa mengurangi karyawan atau bahkan menutup usaha mereka. Tapi untuk para pekerja, ini berarti persaingan mencari kerja semakin ketat. Memang sih kenaikan ini banyak dampaknya, tapi ini bisa jadi momen kita untuk lebih cermat mengelola keuangan. Kalian tahu gak respon masyarakat terhadap kenaikan PPN yang 12% itu? Emangnya apa? Mereka tuh khawatir karena akan menurunkan daya beli, terutama kelompok menengah ke bawah. Mereka juga takut akan membuat harga bahan pokok itu menjadi naik gitu. Di media sosial, banyak masyarakat yang mengungkapkan kekecewaannya. Mereka mempertanyakan apakah kenaikan ini benar-benar diperlukan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Beberapa bahkan membandingkan kebijakan pajak di negara lain dan mempertanyakan manfaatnya bagi rakyat. Beberapa kelompok masyarakat secara terbuka mengkritik kebijakan ini. Mereka mempertanyakan apakah kenaikan PPN benar-benar akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat atau hanya menambah beban masyarakat kecil. Nah, pemerintah juga menanggapi nih respon masyarakat. Pemerintah bilang kenaikan PPN 12% ini cuma buat barang dan jasa mewah. Terus ada juga rencana kasih insentif pajak biar daya beli aman. Terus ya, Presiden Prabowo juga udah janji untuk ngutamain rakyat. Dan aturan ini udah diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024.
Salah satu poin utama dari PMK ini adalah bahwa tarif PPN 12% lebih banyak berlaku untuk barang dan jasa mewah, di mana kelompok yang mampu membayar lebih akan berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara. Oh gitu, ternyata PPN seberpengaruh itu ya bagi masyarakat. Iya, Zul. Sekarang kamu ngerti kan apa itu PPN? Ya udah yuk kita lanjutin aja pergi. Yuk. Terus ini ngomongnya gimana? PPN. Nih, enggak. Ulang.